sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Satu ya, dalam pengalaman saya melatar di Sulbar ini kan semua dari orang-orang yang berbeda karakter, walaupun sama-sama Sulbar tapi berbeda karakter. Ada di setiap kabupaten, ada semua di sini ada datang hadir. Bahkan saya satu kesyukuran, ada salah satu seorang ketua KONI, Bapak Ketua KONI, dia memimpin tapi dia mau berbuat dan mau belajar di sepak bola. Yang kedua, ada beberapa kepala desa. Kalau saya tidak salah hitung ada 5 atau 4 kepala desa yang mengikuti kursus ini. Dan saya berharap di beberapa tempat seharusnya memang ada beberapa orang yang mempunyai kebijakan, pengambil kebijakan dan pengambil keputusan ikut dalam kursus, sehingga dia mengetahui apa yang dalam kursus itu dan bisa diterapkan ke depannya. Yang kedua adalah saya sangat bersyukur di sini. Saya bilang kemarin sama mereka, ini kita dalam keadaan transisi dari satu musibah yaitu pandemi COVID, beberapa tahun kita tertinggal. Yang kedua adalah ketika kita kena musibah yang ada di sini, gempa, musibah gempa yang ada di sini. Nah, ini beberapa bulan kita kehilangan arah, maksud saya. Tapi dalam kursus ini, disitulah saya memberikan pengertian kepada mereka, saya tempa dengan satu karakter, bagaimana seorang pelatih, bagaimana harus mengetahui hal-hal yang kita lakukan. Nah, sepak bola adalah tujuan utama, sepak bola adalah mempersatukan kita, bukan untuk memecah belah. Ini yang harus mereka pahami dulu. Berbeda-beda filosofi, berbeda pandangan, tetapi tetap satu kita adalah filosofi sepak bola Indonesia. Yang terakhir, saya dapat banyak bahan di sini. Dia sudah memahami bahwa selama saya melatih, karena saya belum punya license, saya berbuat salah pada saat itu. Tapi ketika selesai dalam kursus, dia merubah dia punya mindset, dia merubah dia punya otak yang dulunya apa yang dilakukan. Nah, itulah saya tanamkan kepada mereka bahwa the last football you must appreciate. Sepak bola zaman dulu kita apresiasi, kita harus belajar. Football today you must study atau you must learning, belajar. Untuk apa kita belajar? Untuk the future football. Kedepannya sepak bola kita harus antisipasi, sehingga nantinya ke depan sepak bola kita akan lebih baik. Nah, ini yang saya tanamkan kepada mereka dan alhamdulillah mereka menerimanya. Mungkin yang terakhir itu adalah quality players from quality coaches. Baru kita bercerita tentang better performa. Kalau tidak bagus, dibawanya tidak memahami tentang game knowledge, tentang metodologi, bahaya. Karena anak-anak usia muda ini mempunyai talenta. Kalau dilatih dengan orang tidak punya expert atau tidak punya knowledge yang bagus, talenta akan habis. Nah, kita di Indonesia ini banyak talenta yang harus dilatihkan oleh orang-orang expert. Beberapa contoh lah di negara-negara lain yang turun menangani adalah orang-orang expert dan orang-orang mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus. Makanya saya sarankan kepada mereka, Anda buka SSB yang terafiliasi, yang mempunyai berbadan hukum, terus Anda harus mempunyai license sehingga nanti anak-anak ini akan lahir sepak bola yang dilatih dengan baik karena talenta banyak di sini. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Lisensi D mengharapkan akan ada lagi coaching untuk lisensi C. Apakah bersedia datang kembali ketika diundang, Coach? Saya sih bersedia dimanapun, ya. Apalagi di Sulbar sudah 2 kali saya menlatar D, dan saya bilang sama mereka bahwa kelulusan Anda bukan saya menentukan, tapi Andalah yang menentukan dirimu sehingga kamu lulus. Dan saya mengatakan bahwa mungkin 6 bulan kemudian ada yang sudah bisa ikut license, C license, silakan ambil C license. Dan kalau itu pun diinginkan, itu melalui federasi. Semua saya melakukannya ini dari federasi memberikan surat tugas kepada saya. Terakhir, Coach, pesan kepada generasi sepak bola di Sulawesi Barat dengan hadirnya pelatihan ini, apa yang ingin Anda sampaikan, Coach? Pelatih pemain ya,
pemain dan semua Ya, para pelatih. saya harap kepada pelatih, ilmu yang kudapatkan di sini selama 1 minggu ini, Anda jangan jadikan dokumen, tetapi ini harus nyata diterapkan di setiap SSB, akademi, atau klub, sehingga pemain-pemain ini akan melihat apa yang kau latihkan, dan kita akan mendapatkan pemain-pemain. Yang terakhir akan saya ungkapkan kepada pelatih, bahkan SSB, bahwa lebih banyak SSB atau akademi yang kau buat di Serubar lebih menggampangkan untuk mendapatkan pemain masa depan. Terakhir pesan saya, baik itu di orang pengambil kebijakan atau orang-orang insan bola yang peduli sepak bola, jangan pernah melupakan pemain usia muda. Ketika Anda melupakan pemain usia muda, maka Anda gagal untuk mendapatkan pemain masa depan. Itu yang saya katakan. Perpisahan hari ini tempat berlinang air mata. Apa yang membuat Anda sedih? Kenapa mungkin saya sampaikan bahwa saya tegas dalam ini, terutama kedisiplinan saya tanamkan kepada mereka. Yang terakhir adalah football family. Kenapa saya berlinang air mata? Mereka ada kepala desa 5, ada yang kerja di pemerintahan, ada ketua KONI, tapi di dalam kepelatihan ini dia bentuk namanya football family, sehingga saya berlinang air mata meminta maaf kepada mereka, mungkin karena karakter apa yang sering saya teriaki ketika ada salah, karena tidak boleh kita melakukan pembiaran ketika ada kita lihat salah, karena nantinya akan terbawa kepada mereka sebagai pelatih. Ketika ada yang salah, dia harus memperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Ya, jadi tentu kami menyambut baik dengan adanya pelatihan-pelatih ini, karena apapun alasannya untuk membangun sebuah tim yang bagus, kita harus memulai dari pelaku olahraganya, dan itulah harapan kami. Tentu kami berterima kasih ke depan bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa lebih bagus lagi untuk Sulawesi Barat.